Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak. Katanya Ya. Hardiansa belum di ACC, Pak. Baik, kita sudah masuk minggu keempat. Perkuliahan hari ini kita akan lakukan secara online menggunakan Zoom. Saya akan bagi dua sesi pertemuan hari ini. Yang pertama, penjelasan materi. Penjelasan materi ini saya akan sampaikan. Saya akan perlihatkan beberapa slide. Kemudian saya jelaskan. Lalu nanti Anda simak. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi kedua. Jadi saya akan buka lagi link baru untuk sesi kedua nanti. Saya sampaikan bahwa minggu keempat ini kita sudah masuk ke materi Good Corporate Governance, atau biasa di Indonesiakan dengan tata kelola perusahaan. Sementara di 3 pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tahapan dari manajemen strategi, evaluasi performance saat ini, kemudian minggu lalu visi misi organisasi atau perusahaan, dan kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu bagaimana good corporate governance, ya, atau tata kelola perusahaan. Nanti selanjutnya kita sudah bisa masuk ke analisis lingkungan perusahaan. Oke. Nah, kalau kita melihat secara definisi, corporate governance itu pada dasarnya memperlihatkan bagaimana hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris, kemudian manajemen puncak, dan shareholder dalam menentukan arah dan performa perusahaan. Jadi kalau kita lihat ya, dalam sebuah perusahaan itu paling tidak, ini yang idealnya ya, idealnya, karena tidak semua perusahaan juga memiliki keempat-empatnya. Ada perusahaan yang tidak memiliki dewan komisaris, cukup dewan direksi saja. Ada juga perusahaan yang tidak memiliki dewan direksi, langsung manajemen puncak. Jadi ini tergantung karakteristik dari organisasi atau perusahaan yang ada. Nah, cuma dalam konsep, ya, dalam konsepnya corporate governance itu menyangkut hubungan 4 bagian tadi, dewan direksi, dewan komisaris, manajemen puncak, dan shareholder dalam hal menentukan arah dan performa perusahaan. Bagaimana kita bisa menentukan mau kemana perusahaan kita, apa alasan keberadaan perusahaan kita. Ya, kemudian nanti dijabarkanlah menjadi tujuan, sasaran, target, program, anggaran, dan lain-lain. Itu kita sudah bahas kan minggu lalu. Nah, sekarang hari ini kita berbicara mengenai pelakunya, orang-orangnya yang akan membuat dan mengimplementasikan serta mengontrol, mengendalikan visi misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itulah yang disebut dengan corporate governance. Bagaimana pelaku-pelaku yang ada di perusahaan itu menjamin ya, bahwa semua arah dan performa perusahaan yang diinginkan itu terarah pada satu tujuan. Itu secara konsep. Kemudian kita masuk ke konsepnya dulu ya. Ini ada lagi yang di atas, atau ini dulu. Ya, tadi saya sudah katakan ya, bahwa struktur corporate governance di perusahaan itu memiliki struktur yang mungkin saja berbeda-beda. Ini ada pembanding antara 2 macam perusahaan yang struktur pengelolaan di
perusahaannya berbeda. Kalau yang sebelah kiri ini gambar 1 namanya struktur kontinental, yang di sebelah kanan ini namanya struktur Anglo-Saxon. Perbedaannya kalau di ya Ada teman yang belum di ACC katanya, Pak. sudah. Saya pakai komputer yang satu untuk host, jadi saya tidak perhatikan kalau ada lagi yang mau masuk. Oke, jadi sebelah kiri ini itu kan beda ya dengan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu lengkap dia punya, ada dewan komisarisnya, ada dewan direksi. Nah, kemudian yang paling atas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Kalau di perusahaan yang terbuka ya, kemudian memiliki pemegang saham, maka itu yang menjadi puncak dari struktur corporate governance. Nah, kemudian di bawahnya ada dewan komisaris, dan di dewan komisaris ini mengawasi, mengontrol, mensupervisi dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham. Gitu ya, yang berarti perusahaan seperti ini menggunakan sistem kontinental namanya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu perusahaan yang tidak memiliki dewan komisaris, tetapi dewan direksi ini langsung dibawahi oleh rapat umum pemegang saham. Jadi dalam menjalankan kebijakannya, dewan direksi betul-betul bertindak secara independen ya, dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan implementasi kebijakannya ke rapat umum pemegang saham. Nah, kalau kontinental tadi dia diawasi, diarahkan dan dibimbing ya, atau diarahkan oleh dewan komisaris, dewan direksinya. Itu saja bedanya. Ya, tadi saya sudah katakan ya, tergantung perusahaannya ya, atau organisasinya, apakah dia punya struktur yang lengkap seperti kontinental, ataukah model Anglo-Saxon yang tidak memiliki dewan komisaris. Ada atau tidak ada dewan komisaris, ya, corporate governance itu tetap menjadi hal yang sangat penting, karena itu yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, arah, sasaran, visi, misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, kemudian ya, ini kalau kita lihat seperangkat ketentuan hubungan antara dewan komisaris, direksi, seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Nah, istilahnya stakeholder, semua orang atau pihak pelaku lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, termasuk si konsumen, ya, kemudian pemerintah, masyarakat, nah itu sama masuk sebagai stakeholder. Dan shareholder itu adalah para pemegang saham perusahaan. Ya, ini tentu harus menjadi titik fokus dari para pengelola di perusahaan itu, karena yang memiliki ya, kekuasaan atau kewenangan paling tinggi dalam struktur itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi inilah nanti akan memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana dewan direksi itu harus mengelola perusahaannya, termasuk menetapkan siapa-siapa saja dewan direksi. Itu ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian sekarang ke bagian mana lagi? Ya, di sini ada beberapa prinsip good corporate governance sesuai PBI nomor ini secara undang-undang, secara konsep bisa dilihat di sini ya. Nah, bagaimana prinsipnya? Atau hal-hal apa yang harus dilakukan dalam mengelola tadi hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris,
kemudian manajer, ya, kemudian shareholder. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip mengelola perusahaan itu adalah fairness, menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Ya, karena dewan direksi, manajer itu bertanggung jawab kepada pemegang saham. Artinya, ya, perusahaan ini harus dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan efek positif kepada pemegang saham. Ya, harus mampu memberikan nilai dan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham. Karena disitulah tanggung jawabnya si dewan direksi, ya, tergambar dari struktur tadi bahwa semua keputusan menyangkut siapa yang akan diangkat menjadi dewan direksi, kemudian apa-apa saja yang harus mereka lakukan itu ditetapkan oleh para pemegang saham yang diputuskan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian prinsip yang kedua, transparansi. Ya, diperlukan disclosure informasi yang tepat waktu, kecukupan, jelas, dan dapat dibandingkan. Nah, ini juga menyangkut prinsip-prinsip bagaimana mengelola, ya, informasi yang ada di perusahaan tersebut, termasuk misalnya melaporkan kondisi perusahaan saat ini, ya, dan itu bisa kondisi bisnisnya seperti apa, apakah kinerja finansialnya atau kinerja non finansial, seperti yang kita sudah pernah sampaikan di perkuliahan minggu kedua, ya, evaluasi performance saat ini. Nah, itu bisa disampaikan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak stakeholder lainnya. Ya, misalnya laporan keuangan, laporan posisi laba, rugi laba, ya, kemudian bagaimana nilai saham, itu semua harus dijalankan dengan prinsip terbuka kepada para stakeholder, lebih-lebih kepada para pemegang saham. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, accountability. Kejelasan tentang peran dan tanggung jawab menjamin keselarasan antara kepentingan manajerial dengan kepentingan pemegang saham. Nah, ini yang menjadi tugas dari Dewan Direksi adalah bagaimana memadukan tadi ini kepentingan para pemegang saham, kemudian juga termasuk kepentingan pengelolaan perusahaan itu sendiri, itu yang harus dipadukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, artinya dalam mengelola perusahaannya, prinsip peran dan tanggung jawab, keseimbangan itu harus dipegang oleh pengelola, ya, atau unsur-unsur corporate governance tadi. Ya, Triana, Sahriana. Oke, kemudian yang keempat, responsibility, menjamin bahwa perusahaan memiliki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, ini juga yang sangat penting, ya, bahwasanya dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, dan semua kegiatan yang ada di perusahaan itu harus legal. Ya, legalitasnya harus bisa patuh pada aspek legalitas. Ya, jangan berarti bisnisnya juga harus legal, jangan bisnis yang ilegal. Ya, Anda bikin produk yang tidak sesuai undang-undang atau hukum atau peraturan, wah, itu berarti tidak bertanggung jawab ini corporate governance-nya. Jadi itu prinsip yang harus dilakukan dalam mengelola perusahaan. Ya, ada fairness, transparansi, accountability, dan responsibility. Nah, kalau di PBI ini, ya, 2006 itu ditambahkan lagi satu, yaitu independensi. Ini tadi kan fairness, kewajaran. Ini akuntabilitas, ini transparansi, ya, ini
responsibility. Ini tadi ya. Nah, ini di undang-undang di PBI 2006 itu tambahkan yaitu independensi. Nah, kalau independensi ini artinya baik sebagai dewan direksi, sebagai dewan komisaris, sebagai dewan manajer puncak itu harus independen. Ya, tidak boleh dipengaruhi ya secara subjektif oleh pihak-pihak lainnya. Nah, itu yang agak berat biasanya karena kadangkala dewan direksi itu diintervensi oleh pemilik perusahaan. Ya, dewan direksi mengintervensi manajer. Nah, itu biasanya membuat terjadi ketidakefektifan dalam pengelolaan perusahaan jika semua saling mengintervensi. Padahal sebenarnya di prinsip good corporate governance itu juga mesti ada independensi. Kita mengelola perusahaan terbebas dari kepentingan atau intervensi dari pihak-pihak lainnya yang bisa membuat kita membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan bisa menjadi subjektif ya, karena sudah ada kepentingan di dalamnya. Jadi saya kira itu ada 5 prinsip tata kelola perusahaan yang sudah saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa Anda tanyakan nanti di sesi kedua. Saya jelaskan dulu. Kemudian, ya, apa tujuannya? Tujuan tata kelola perusahaan. Ya, yang pertama menetapkan tujuan perusahaan. Ya, nah ini kan visi misi itu nanti dijabarkan dalam tujuan ya yang nanti akan dilaksanakan oleh dewan direksi dan manajer. Maka ini tujuan pertama ya, bahwa untuk mengelola perusahaan tetapkan dulu tujuannya. Kemudian menjalankan operasional sehari-hari. Jadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita memiliki acuan ya bahwa prinsip tadi pengelolaan yang dilakukan ya harus memperhatikan aspek fairness, independensi, responsibility, accountability, dan transparansi. Kalau disingkat ini harus tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness. Memperhatikan kebutuhan stakeholder, ya, bahwasanya kita ini ya responsibility. Kita ini bertanggung jawab bukan hanya pada pihak perusahaan saja, ya, tetapi juga pihak-pihak eksternal, kepada pemerintah, kepada pelanggan, ya. Nah, itu kepada masyarakat. Nah, itu juga yang menjadi tujuan mengapa kita harus memperhatikan tata kelola perusahaan. Memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat. Ya, ini kan tadi sudah ada mana tadi? Responsibility, bahwa semua aktivitas di perusahaan itu harus kita jamin tidak ada pelanggaran hukum dan peraturan di situ. Ya, karena akibatnya bisa sangat fatal, bisa merugikan manajer itu sendiri, dewan direksi, dan merugikan perusahaan secara keseluruhan. Banyak kasus perusahaan yang ditutup karena dewan direksinya atau manajernya itu melanggar hukum ya, membuat produk yang tidak sesuai dengan peraturan ya atau hukum yang berlaku. Ya, kita banyak kasus kan sekarang yang lagi viral ini ya, lembaga-lembaga keuangan yang ilegal. Ya, mereka berani membuat perusahaan itu sudah skala besar ya, untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat tinggi, malah sampai puluhan bahkan ratusan miliar barangkali itu. Dana masyarakat dikumpulkan, dikelola oleh perusahaan keuangan yang ternyata itu tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tapi tetap bisa melangsungkan bisnisnya atau perusahaannya. Nah, itu contoh, itu berarti tidak lakukan responsibility. Oke. Nah, kemudian
Manfaat yang lainnya adalah tujuannya melindungi kepentingan pelanggan. Ya, karena ini tadi ya, kita bisa melakukan semua kegiatan di perusahaan itu prinsipnya kita bertanggung jawab kepada semua pihak. Ya, istilahnya stakeholder termasuk tadi pelanggan. Jadi pelanggan juga terlindungi dari pola-pola bisnis yang ilegal, ya, karena kita menganut prinsip bisnis harus patuh pada hukum dan regulasi atau peraturan yang berlaku. Saya lanjut. Tunggu dulu, apa terlalu cepat atau gimana? Sudah begitu kecepatannya ya? Sudah ya? Pas Mi, Pak. Oke, ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab di sesi kedua, Zoom kedua. Nah, kita lanjut. Nah, kalau digambarkan lagi bagaimana hubungan antara nilai-nilai perusahaan dengan posisinya dewan direksi, kemudian manajemen puncak, itu bisa dilihat di sini. Nah, dewan direksi ini kan di sini ya. Dewan direksi. Dewan direksi ini yang mengoperasionalkan nilai-nilai perusahaan, ya, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan kepada semua unit kerja di perusahaannya. Ya, itu kan minggu lalu kita sudah lihat. Kalau visi misinya sudah oke, tujuan sasaran juga sudah bagus, ya, tetapi masih terjadi masalah di organisasi atau perusahaan, berarti bisa saja yang menjadi masalah justru adalah pengelolanya. Nah, inilah tugasnya dewan direksi. Jangan sampai visi misi tujuan sasaran program yang sudah disusun itu tidak diterapkan, ini ya. Nah, tidak diterapkan. Jadi di atas kertas saja itu tujuan sasaran visi misi, dalam prakteknya tidak diterapkan, tidak dipatuhi. Nah, inilah kegunaannya corporate governance di sini. Ya, dewan direksi itu memastikan bahwa visi misi, tujuan sasaran, nilai-nilai yang sudah disusun itu betul-betul dilakukan oleh semua orang atau oleh semua unit kerja di perusahaannya. Ini ya. Nah, yang jadi dewan direksi itu memonitor ya. Memonitor bagaimana kebijakan yang yang sudah disusun tadi ya. Apakah sudah diterapkan atau tidak. Nah, termasuk juga melaporkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Jadi dewan direksi tidak boleh diam-diam saja. Kalau dia melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh manajernya, ya tidak boleh dibiarkan. Nah, karena itu berarti dewan direksi tidak melakukan fungsinya dengan baik. Ya, mestinya itu segera masalah itu harus segera ditangani. Ya. Ditunjang kebijakan untuk mencegah situasi yang dapat berpelaksanaan terkelola. Ya, jadi ketika kita monitor kan sudah bisa dilihat bagian mana yang harus kita perbaiki supaya prinsip tata kelola perusahaan tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau dewan direksinya duduk manis saja di belakang meja menerima laporan, ya itu tidak bisa juga begitu, karena fungsinya adalah dewan direksi yang memonitor semua apa yang terjadi di organisasi itu. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, ya fungsi dewan direksi itu yang memiliki sistem untuk memonitor dan menindaklanjuti tadi semua hal-hal yang bisa membuat nilai-nilai yang sudah disusun tadi, ya tujuan strategis yang sudah disusun tidak dilakukan dengan maksimal. Tanpa penetapan tujuan strategis, perusahaan akan menemui kesulitan dalam mengelola aktivitas dan penggunaan sumber daya menjadi tidak fokus. Ya, jadi ini kita mereview kembali lah yang kita sudah bahas minggu lalu. Itu gunanya visi misi tujuan sasaran itu supaya kita nanti terarah semua ya, sumber daya yang ada di organisasi itu mau kemana mereka, apa yang harus mereka lakukan supaya sumber daya yang ada itu tidak mubazir. Semua sumber daya yang digunakan betul-betul memiliki arti atau manfaat
kepada perusahaan. Saya sudah berikan juga minggu lalu itu contoh-contoh yang sederhana. Ya, Anda masih ingat-ingat, yaitu intinya adalah sumber daya menjadi tidak apa namanya, tidak ada yang sia-sia karena semua sudah sudah memiliki tujuan yang jelas atau yang pasti. Kemudian, nah ini harus visi misi, tujuan strategis dan nilai-nilai tadi itu harus dikomunikasikan ke seluruh unit kerja. Ya, kemudian diharapkan akan mampu menjalankan bisnis sesuai nilai yang sudah terdefinisi secara jelas. Nah, ini kan tugasnya juga Dewan Direksi ini, bagaimana mengkomunikasikan dan nilai strategi yang visi misi yang sudah ditetapkan kepada seluruh unit kerja. Bukan hanya mengkomunikasikan, tetapi juga mampu menjalankan bisnis. Artinya harus dipastikan bahwa semua yang sudah disusun itu, ya, itu sudah dilakukan. Tidak ada lagi unit atau individu yang melakukan aktivitas yang di luar apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya, baik visi misi, tujuan, sasaran, dan turunannya. Oke, saya cukupkan di slide ini. Ya, silakan kalau mau dilihat dulu sebentar, baru saya lanjut. Silakan, nanti Anda tanya di sesi berikutnya. Banyak ke toilet ya, bukan ada aja yang izin ke dapur toh. Bulan puasa ini. Mana bisa lanjut atau kita lihat? Oke, selanjut kalau begitu. Ini sudah, ini juga sudah. Berapa slide ini? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sekarang kita lihat ya, kita lihat secara terinci sebenarnya apa sih peran Dewan Direksi. Ya, ini ada 5 ya, bisa Anda capture di foto atau di screenshot ya, kalau mau di apa namanya, dipelajari slide-nya. Jadi ini ada 5 di sini bisa dilihat. Intinya Dewan Direksi ini pertama ya menyusun strategi korporasi, visi misi itu yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Menyiapkan dan memberhentikan CEO dan manajemen puncak. Nah, Dewan Direksi ini kemudian yang mengangkat manajer-manajer ya, top manajer. Ya, itu kemudian artinya ya Dewan Direksi juga berhak untuk memberhentikan manajer jika dianggap tidak mampu menjalankan strategi korporasi. Ya, kemudian yang ketiga, mengendalikan atau mengawasi manajemen puncak. Nah, ini juga tugasnya Dewan Direksi ya. Harus mengawasi para top manajer di organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mereview dan menyetujui penggunaan sumber daya perusahaan. Ya, jadi yang keempat ini adalah ya Dewan Direksi ini memastikan bahwa sumber daya perusahaan yang dikelola oleh manajemen puncak itu memang sudah proporsional. Artinya sudah memang harusnya seperti itu ya, tidak ada unsur subjektivitas. Ya, ada satu bagian diberikan terlalu banyak, ada bagian yang tidak terlalu banyak. Bisa saja diberikan terlalu banyak kalau memang bagian tersebut memberikan kontribusi yang paling banyak di perusahaan. Ya, jadi itu juga yang salah biasanya. Ada orang yang menuntut pemerataan, keadilan, ya tidak juga. Keadilan itu kalau apa namanya Anda memberi kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan, ya Anda harusnya juga mendapatkan yang banyak ya, dibanding yang
kurang beri kontribusi yang maksimal di perusahaan. Sama juga unit-unit itu ya. Ada memang unit-unit yang sangat vital bagi perusahaan sehingga memang harus diberikan sumber daya yang lebih besar dibanding bagian atau unit lainnya. Yang kelima, menjaga kepentingan pemegang saham. Nah, ini juga tugas Dewan Direksi ya, menjamin bahwa pemegang saham tidak dirugikan dalam segala kebijakan atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan tersebut yang dipimpin oleh si manajer puncak. Ya, jadi Dewan Direksi ini adalah representasinya juga pemegang saham ya, supaya mereka bisa membuat pemegang saham memperoleh bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi ya, misalnya memperoleh bagian nilai saham semakin tinggi atau di pembagian labanya nanti ya pemegang saham juga memperoleh saham sesuai dengan apa yang diperoleh oleh perusahaan secara maksimal. Ya, saya kira itu peran Dewan Direksi dalam tata kelola perusahaan. Ini hanya mengulang lagi ya, itu perannya Dewan Direksi, monitor, evaluasi, inisiasi. Ini tadi monitor ya, dimonitor ini manajemennya. Kemudian evaluasi, bisa mengevaluasi keputusan dan tindakannya si manajer ini bagaimana, apakah sudah benar, sudah seperti apa visi misi yang sudah ditetapkan atau tidak. Ya, mereka juga bisa beri rekomendasi setuju atau tidak terhadap kebijakan keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Kemudian Dewan Direksi juga fungsinya inisiasi dan menentukan. Ya, jadi bisa memberikan arahan kepada manajemen untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan atau tindakan di organisasi atau di perusahaan. Saya kira ini mengulang ya slide-nya yang tadi. Saya lanjut ke Dewan Komisaris. Ya, ini slide terakhir ya, waktu sudah 4 menit. Tinggal 4 menit. Nah, sekarang apa hubungan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi? Ya, seperti yang Anda lihat tadi di atas. Ya, Dewan Komisaris ini mensupervisi atau mengawasi Dewan Direksi. Dewan Direksi tadi ini mengawasi manajer puncak ya. Dewan Direksi ini diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dipilih dan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, beri kewenangan untuk mengawasi ini ya, dan sekaligus mensupervisi kebijakan program yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Nah, hubungannya adalah seperti yang Anda lihat di slide. Ya, sama ya, bahwa Dewan Komisaris mampu bertindak secara independen ya. Dia harus terbebas dari kepentingan-kepentingan, tidak boleh diatur-atur oleh Dewan Direksi. Karena memang dia fungsinya adalah menjadi penyeimbang atau menjadi orang yang bisa menilai secara objektif keadaan perusahaan. Nah, kalau sudah diatur oleh Dewan Direksi ya tidak berfungsi itu Dewan Komisaris. Sementara tadi prinsip pengelolaan perusahaan itu adalah independen, ya, bebas dari intervensi atau kepentingan. Memastikan setiap usaha perusahaan memenuhi prinsip tata kelola yang baik, kemudian bentuk komite pemantau risiko dan komite audit. Nah, kemudian ya ini tadi mendireksikan mengawasi manajemen secara komprehensif, tidak boleh terlibat penuh dalam pengambil keputusan di mana kebutuhan kurang memadai. Ya, artinya harus sesuai keahliannya, skillnya, tidak boleh juga Dewan Direksi itu sok tahu begitu ya, yang memutuskan tapi dia tidak mengerti. Ya, dia tidak mengerti di area bisnis yang dia akan terlibat di situ dalam pengambilan keputusan. Makanya sangat penting memilih Dewan Direksi yang memang betul cakap, ya, tidak asal-asalan. Bedakan sekarang ini banyak Dewan Komisaris, Dewan Direksi
Itu asal dipilih, tentukan saja tanpa jelas apa skillnya sih sebenarnya orang tersebut, kok bisa disimpan atau ditempatkan di Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. Ya, nah itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kita lihatlah negara kita itu kan banyak seperti itu. Oke, kemudian wajib melakukan kontrol terhadap pegawai kunci. Ya, ini juga sebenarnya masih wewenangnya manajer umum, ya, manajer puncak, tetapi sampai manajer di bawahnya. Tetapi ada yang memang pegawai kunci yang harus langsung dikontrol oleh Dewan Direksi yang sangat vital bagi organisasi. Oke, saya kira demikian. Pas waktu tinggal 1 menit, saya cukupkan. Saya akan masuk nanti di sesi kedua, sesi pertanyaan. Saya akhiri pemaparan materi untuk bagian materi tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam.